Dan alhamdulillah malam hari ini kita sampai pada pasal yang kedua dalam pembahasan kitab menika. Faqal musannif rahimahullahu taala, ustawah siapa ke musannif rahimahullahu taala, al faslu tsani utawi iki ku fasal kang pindho, al mar'atu fil islami, rupane wong wadon fil islami ing dalam agama Islam. Maka dalam pembahasan kali ini kita membahas tentang kondisi wanita ketika mereka berada dalam syariat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pembahasan sebelumnya membahas kondisi tiang estri, bagaimana kondisi mereka ketika Islam belum hadir, saderengipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, pembahasan ini mulai membahas tentang wanita dalam syariat Islam. Faqala al hadithur rabi', hadis kang kaping sekawan, ma jaa fi wasiyatin nabi, ingkang jelasaken ing dalam wasiat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil mar'ati kelawan tiang istri. Maka hadis yang keempat ini membahas tentang wasiat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita. Jadi secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah memberikan perhatian kepada wanita. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana wanita itu diposisikan, diberikan kedudukan kemuliaan di dalam Islam. Faqala an Abi Hazimin, saking Abi Hazim, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Nabi, man kana utawi sabe wong kana ono sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman terhadap akhirat, beriman terhadap kiamat, fa idza syahida mongko nalingake nyekseni sapa man amron ing suci barang, falyatakallam moko kersane ngucap sapa man bi khairin kelawan kebajikan, aul yaskut utawa becik meneng sapa man. Ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada akhirat, ketika dia melihat suatu hal, falyatakallam bi khairin, maka hendaknya dia berbicara dengan baik, au liyaskut, atau tidak, kalau tidak bisa bicara dengan baik, liyaskut, hendaknya dia diam. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wastausu bin nisa, dan berwasiatlah kepada wanita-wanita. Wastausu bin nisa, dan berwasiatlah kalian terhadap wanita-wanita. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, dari tulang rusuk. Oke. Tulang rusuk, tulang dada ini ya, itu namanya tulang rusuk. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu, wa inna, dan sesungguhnya a'waja syai'in, paling bengkongnya dari sesuatu, fi dhila'i, dari tulang rusuk, a'lahu, itu bagian atasnya. Nggih, tulang rusuk niku nggih. Tulang rusuk ini kalau yang bagian bawah dia bengkongnya nggak terlalu parah. Tapi kalau semakin ke atas, ya karena semakin sempit, ya bengkongnya lebih daripada yang bawah. Itu yang dimaksud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tulang rusuk ini yang paling bengkong bagian atas. In dhahabta, jika kamu berusaha tuqimuhu, untuk meluruskan tulang rusuk tadi,
kasar tahu, kamu pasti akan mematahkannya. Tulang rusuk niku kan nggih balung nggih. Balung nek pun cene bentuke bengkong. Nek berusaha dilurusaken nggih cuklek anoten. Wa in taraktahu, dan jika kamu membiarkannya, lam yazal a'waja, ya tetap bengkong. Kalau dibiarkan tetap bengkong, kalau diluruskan patah. Wastausu istausu bin nisa'i khairan, maka berwasiatlah kepada wanita khairan dengan kebaikan. Akhrajahul Bukhari, hadis menika diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslimun, dan juga Imam Muslim. Wal lafdzu lahu, dan ini lafadznya Imam Muslim. Wa Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka, binahwihi, dengan yang semisal hadis ini. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dados hadis menika menjelaskan kepada kita tentang perhatian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita. Apa buktinya perhatian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita? Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika secara khusus mewanti-wanti laki-laki. Ya. Kenapa kok laki-laki yang diwanti-wanti, bukan wanita langsung? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena wanita itu pasti dipimpin oleh laki-laki. Kalau dia menikah ya pasti dipimpin oleh laki-laki. Maka yang diwanti-wanti itu laki-lakinya. Kenapa yang diwanti-wanti laki-lakinya? Ya karena sifatnya wanita tadi sudah seperti tulang rusuk. Tulang rusuk niku bengkong. Nek bengkong dilurusno kuklek, nek dijarno nggih bengkong. Nggih diapa-apakno nggih wis ngoten niku, trae ngoten punan. Makanya yang diwanti-wanti kalian Kanjeng Nabi niku sinten? Tiang jalan. Ya. Maka Rasulullah tadi mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Kalian itu beri wasiat kepada wanita dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan. Maka di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran bagi kita. Wonten beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara pelajaran yang pertama, karahiyatul futuli fil kalam, yaitu dibencinya berlebihan dalam berbicara. Wa an la yatakallamal mu'minu illa bi khairin, dan hendaknya seorang mukmin itu tidak berbicara kecuali dengan hal yang baik, hal yang berfaedah baik dunia maupun akhirat. Ya. Kenapa kok demikian? Wa dzalika li syiddatil mu'min muhasabata nafsihi. Karena seorang mukmin itu memiliki sifat dia senantiasa berusaha menghisab dirinya sendiri. Mumpung ten donya tiyang mukmin niku sifate ngitung amale. Nggih. Supaya nanti ketika di akhirat ya kita tidak terlalu kaget dengan hitungan amal kita. Nek ten donya niku jarang ngitung amale, ketika dihitungaken kalian Allah Subhanahu wa taala kaget loh. Ya kon jomplang misalkan gitu ya. Amal buruk ternyata di dunia lebih banyak dari amal baik. Napa kok kaget nggih? Soalnya tentunya mboten tau dihitung dhewe. Pas dihitung langsung sing ngitung Allah Subhanahu wa taala, nggih kaget. Maka seorang mukmin itu salah satu sifatnya adalah ya, dia senantiasa bermuhasabah. Mumpung ten donya niku dihitung-hitung amale dhewe. Ya. Sedina niki pun amal apa saja, melakukan keburukan apa saja, dihitung-hitung akeh ndi kira-kira. Akeh apike ta akeh eleke. Ya, ini pun ngoten, ngitung ngoten, ya insya Allah akan ada perbaikan. Oh berarti besok harus lebih baik dan seterusnya. Ya, karena seorang mukmin itu senantiasa dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Seorang manusia itu tidaklah keluar dari lisannya satu kata kecuali ada malaikat raqib atid yang mencatat. Nek elek nggih dicatat elek, nek sae nggih dicatat sae. Maka seorang mukmin sifatnya dia ketika berbicara
dia pikirkan apakah berbicara itu ada manfaatnya, masalah dunia atau akhirat, atau tidak ada manfaatnya, atau malah berbicara yang ada dosanya, maksiat ya. Kalau ada maksiatnya maka dia berhenti, tapi kalau ada kebaikannya ya dia lanjut ya. Sebagaimana dalam hadis menika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin. Nggih, sinten mawon tiang iman kalian Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, fa idza syahida amron, jika dia melihat sesuatu, dia menyaksikan satu hal, falyatakallam bi khair, dia komentarnya bagus, komentar dengan komentar kebaikan. Nek cara larisan iki tulane Facebook, Instagram ngoten nggih, enten video napa, foto napa, komentar gitu ya. Sedikit komentar. Kalau orang beriman ya komentarnya tidak keluar kecuali yang bagus saja. Kalau tidak dilihat tidak ada faedahnya, ya sudah nggak usah komentar seperti itu. Falyatakallam bi khairin. Kalau tidak bisa, falyaskut. Ya, hendaknya dia diam saja. Makanya wonten hadis lintu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kalian Allah Subhanahu wa taala, kalian dinten akhir, ya, falyakul khairan, hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau sebaiknya dia diam kalau tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik. Baik. Dan pembahasan fudulul kalam ya, berlebihan dalam ucapan-ucapan apalagi ucapan maksiat ya, ini sangat penting ya. Di antaranya adalah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Hadisnya cukup panjang, di mana di akhir hadis menika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Thaqilatka ummuka wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka wahai Mu'adz kamu ya. Wa hal yakubun nas, bukankah manusia itu diseret fin nari, di neraka, ala wujuhim, di atas wajah mereka, aw ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka. Dados enten tiyang niku ten neraka diseret ya, mengkurep diseret kalian mereka dilebetaken rokok. Napa sebab kok sampai diseret mengkurep dilebetaken rokok ya, illa hasaidu alsinati. Sebab niku cuma satu, karena sebab lisan ya. Maka menjaga lisan ini adalah perkara yang penting. Menjaga lisan adalah perkara yang penting. Kemudian diantara faedah yang lainnya wonten hadis menika bahwasanya yuqaddimun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamahu fi dzanbil lisan ala kalamihi fin nisa. Bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan muqaddimah ketika memberikan penjelasan tentang wanita. Kanjeng Nabi menyinggung masalah dosa lisan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niki pingin membahas wanita, beliau memberikan muqaddimah bahas dosa lisan. Kenapa begitu? Idhuwa yakthuru wuqu'u fin nisa. Karena dosa lisan ini paling banyak terjadi pada wanita. Ya. Banyak terjadi pada wanita. Nggih mboten hukumi nggih, tapi nggih kenyataane ngoten jane gitu ya. Fa yatlikna alsinatahunna fil majalisi farubbama yasbubna wa yaktabna wa yashkuna wa yushi'na khabaran min ghairi tathabbutin. Maka kebanyakan wanita itu ketika sudah duduk bersama temannya nggih, wedok ketemu wedok ngobrol, apa yang terjadi gitu. Fa yutlikna alsinatahunna, lisane niku mboten saged dirim. Wis ucul ngoten nggih, cara jaran ngoten wis mboten enten taline. Wis mboten enten rime cara sepeda, wis ucul wis. Gitu wis plong gitu ya. Ngeblong gitu ya.
Fatulikna alsinatahunna, maka lisannya itu sudah lepas fil majalis, di majelis itu kalau sudah ketemu. Maka kadang niku mboten krasa, kadang ngelokno sing iki, ngrasani sing iki kan ngoten. Sambatan kan ngoten. Sambatan nang omah, sambatan penggawean macam-macam. Ya. Kemudian juga menyebarkan berita-berita ya, yang mana belum tentu berita itu benar. Atau kalaupun ada benarnya masih belum 100%. Ataupun kalau sudah benar 100% pasti ditambahi kan ngoten. Ya. Min ghairi tatabbut, tanpa ada cross check dahulu ya. Pokoknya angger krungu ya wis diomongno ngoten. Ya. Padahal wonten hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu sudah bisa dikatakan berdusta ketika dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar ya. Mengucapkan atau menyampaikan setiap apa yang dia dengar ya. Pokoknya anggar krungu ya wis sampai no ya. Entah itu bener tak gak ya, langsung ngecek dan orang yang bersangkutan atau tidak ya, pokoknya itu ya sudah sampaikan seperti itu. Kadang tambahi, kadang kurangi kan ya, maka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Ya, seorang itu bisa saja berbuat dusta ketika dia menyampaikan atau membicarakan setiap hal yang dia dengar, padahal dia belum cross check langsung, belum ngecek langsung kepada yang bersangkutan. Nah, ini berbahaya. Karena kalau misalkan yang diomongkan tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini fitnah. Tapi kalau misalkan yang diomongkan itu sesuai dengan kenyataan, tapi orang yang diomongkan itu dari itu, ya berarti dia ghibah. Jadi ya sama saja, sama-sama dapat dosa, gitu ya. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ya ketika Rasulullah bahas masalah kalam itu, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kami ini kita berbicara, kita tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Ya memang terjadi pada orang tersebut. Ya. Maka Rasulullah SAW jawab, ya, kalau misalkan itu tidak terjadi pada orang tersebut, berarti kamu sudah membuat fitnah. Karena sesuatu tidak terjadi terus kamu bilang terjadi, itu fitnah. Tapi kalau memang itu terjadi terus kamu bincangkan dengan orang lain, sedangkan orang yang dibincangkan itu tidak ridho, itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu bukan sesuatu yang tidak terjadi, ghibah itu memang terjadi, tapi jadi bahan obrolan ya. Sedangkan yang dijadikan bahan obrolan itu tidak ridho, itu namanya ghibah. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pas sekali ketika mau memberikan wejangan tentang wanita, Kanjeng Nabi nyindir masalah dosa lisan supaya ingat ya, bahwasanya dosa wanita itu banyak dari lisannya. Dosa wanita itu banyak dari lisannya. Ya. Kemudian juga masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang selanjutnya adalah fihi irsyadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam lirijal fi kafi lisanin an alfadhin yandamu alaiha ba'da itlaqiha lamma yushahidu min nisaihim ma yubghiduhum aw yuskhituhum. Di dalam hadis ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan wasiat atau berwasiat tentang wanita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicaranya kepada laki-laki. Makanya tadi di hadis lanjutannya wastausu bin nisa, istausu itu perintah, kata perintah kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr ya, lidzukuril mukhatabin, untuk jamak mudzakkar yang banyak. Istausu ya, berwasiatlah kalian wahai laki-laki bin nisa'i terhadap wanita khairan, dengan kebaikan. Maka perintah Kanjeng Nabi ini kita tiang jalan. Maka di sini juga ada hubungannya tentang masalah lisan dengan
hubungan laki-laki dan wanita. Ya. Maka di sini disebutkan fi irsyadun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada petunjuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lirijali, untuk para laki-laki. Fi kaffil lisani, untuk menjaga lisannya sendiri, an alfadhin, dari lafat-lafat yandamu alaiha, yang mana dia bisa saja akan merasa bersalah, merasa menyesal ya, karena sudah mengucapkan lafaz-lafaz tadi, ba'da itlaqiha, setelah mengucapkannya. Lamma yushahidu min nisaim, ketika laki-laki menyaksikan dari wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, ma yubghiduhum aw yaskhituhum, sesuatu yang membuat mereka marah atau membuat mereka benci. Ya. Fa'ala dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh, fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut, jika kamu melihat suatu hal, ya, kalau dihubungkan dengan laki-laki dan wanita, ya, ketika kamu melihat hal-hal dari istrimu, dari wanita-wanita kalian, sesuatu, amron itu sesuatu apapun, baik itu buruk atau baik, falyatakallam bi khairin, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang benar, yang baik, aw liyaskut, atau hendaknya dia diam. Ya. Maka jangan sampai seorang laki-laki itu mudah melepaskan kata-kata talak atau yang semisalnya. Ini bahaya. Ya. Makanya kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, thalathatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jidd. 3 hal yang mana guyonannya itu jadi benar dan seriusnya juga jadi benar. Ini guyon gitu tadi, ini temenan gitu tadi, bodoh tadi ini. Ya. Di antaranya adalah talak, ada 3, ya, nikah, talak, dan rujuk. Ya. Maka talak itu meskipun guyon terjadi talak, meskipun marah gitu terjadi talak. Oke. Maka hati-hati, makanya lafaz talak ini diberikan kepada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih menggunakan akalnya daripada perasaan. Itu termasuk hikmahnya juga. Kita tidak bisa membayangkan nek misalnya hak talak niku diberikan pada wanita. Nggih, napa iso dadi rondo kabeh kan ngoten ya. Ya, tukaran titik talak gitu ya. Ya, makanya hak talak itu diberikan pada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih berpikir. Ya. Lebih berpikir, lebih menggunakan akalnya daripada perasaan. Ya, makanya itu sudah kudrahnya ya. Walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan wanita, tidak sama. Di antara perbedaannya ya perbedaan itu tadi. Perbedaannya itu tadi. Ya. Maka di sini tidak boleh ketika laki-laki melihat suatu hal yang dibenci dari istrinya atau suatu hal yang membuatnya marah, kemudian dia yatakallam bisyarrin, dia berucap dengan ucapan yang buruk. Ya, di antaranya buruk adalah ya talak tadi. Ya, maka tidak layak seorang laki-laki berkata demikian. Karena dalam satu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti tahu ya, laisa syadidu bisara'ah, innama syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang dimaksud orang yang kuat, ya, itu orang yang selalu menang dalam gulat, tenaganya kuat, kemudian ototnya kuat, ya. Kalau gelut menangan boten. Tapi katakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas syadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, benar-benar kuat itu yang bisa menjaga diri, bisa mengontrol emosinya ketika dia marah. Ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merusak dalam keluarga tersebut. Ya. Baik. Kemudian di sini juga faedah yang lain, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja syai'in fi dila'i a'lahu. Idza in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj.
Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkong itu bagian atasnya. Maka jika kamu luruskan, dia patah. Kalau kamu biarkan, dia pancet bengkong. Solusinya apa? Ngikuti sabar. Wong lanang ngikuti sabar nih. Menghadapi orang perempuan harus sabar. Ya. Tapi sabar bukan berarti membiarkan. Ya. Bukan berarti membiarkan. Ya. Tapi tetap dengan diarahkan. Ya. Tapi dengan cara-cara yang lembut. Ya. Bukan dengan cara-cara yang keras. Ya. Bukan dengan cara-cara yang keras, diarahkan dengan cara-cara yang lembut. Ya. Karena wanita ini diciptakan dari tulang rusuk, ya dia sudah fitrahnya memang bengkong. Ya. Fitrahnya memang seperti itu. Ya. Tapi kalau dibiarkan, ya tetap bengkong. Tapi berarti ya tetap berusaha untuk diluruskan, tapi dengan hati-hati supaya tidak sampai patah. Makanya di akhir hadis ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat kepada wanita itu dengan kebaikan. Ya, maksudnya ya arahkan mereka dengan baik. Ya, arahkan mereka dengan baik, ya. Diarahkan dalam masalah ibadah, diarahkan dalam masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang keras. Ya. Baik. Dan faedah terakhir yang kita dapatkan dalam hadis ini adalah perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita. Perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wanita. Kalau di hadis-hadis sebelumnya kita bahas tentang kondisi wanita saat derenge enten Islam, saat derenge Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus status Rasul, mereka sangat tersiksa, mereka sangat dikucilkan, sangat direndahkan dan sebagainya. Maka ketika Islam datang, wanita mendapat perhatian khusus, wanita mendapat kemuliaan. Maka ketika wanita di dalam Islam itu harusnya bersyukur, seorang muslimah itu harusnya bersyukur, ya, karena sudah diberikan syariat kalian Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur secara khusus wanita-wanita muslimah dengan aturan-aturan yang adil, aturan-aturan yang memuliakan wanita. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memberikan perhatian terhadap wanita. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mugi-mugi kedik menika saged memberikan manfaat. Allah Taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Enten pertanyaan? Ini mboten enten. Langsung ditutup. Mboten enten nggih. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.